Perkenalkan, nama saya Yulis Karlina dengan NIM G1002311118 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mengulangi materi media pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Nur Rahim pada mata kuliah Desain Media Pembelajaran Al-Quran. Materi kali ini adalah media pembelajaran. Media itu sendiri berasal dari kata medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, di sini ada 3 unsur. Pertama ada media, kedua ada siswa, ketiga ada hasil. Ketika siswa ini belajar, dia ingin mendapatkan hasil, tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan, dan tambahan sikap. Nah, semua yang mencapaikan siswa kepada pencapaian tadi disebut media. Baik bentuknya manusia, benda, kejadian, ataupun peristiwa itu adalah media. Media itu sangat luas sekali. Dalam learning, metode dan media sangat penting. Ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemilihan metode akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran ditentukan juga oleh metode yang digunakan. Kemudian fungsi media. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai alat bantu, yaitu sebagai perantara. Kedua, sebagai sumber belajar. Sebagai sumber, selain jadi alat untuk menyampaikan pada tujuan, dia juga menjadi sumber itu sendiri, yaitu sumber pembelajaran. Yang ketiga adalah menarik perhatian siswa. Yang keempat adalah mempercepat proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah mempertinggi mutu belajar. Sebenarnya fungsi media itu masih banyak lagi, tapi di sini kita hanya mengambil 5 fungsi media saja. Kemudian ciri-ciri media. Ciri-ciri media itu ada 3. Yang pertama fiksatif, yang kedua adalah manipulatif, yang ketiga adalah distributif. Apa yang dimaksud dengan fiksatif? Fiksatif itu ialah media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kemudian ciri keduanya adalah manipulatif. Manipulatif ialah media memanipulasi waktu, ruang, dan jarak yang aslinya memerlukan durasi jangkauan panjang menjadi pendek dengan time lapse. Kemudian fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga adalah distributif, yaitu media pembelajaran memungkinkan objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Kemudian jenis media. Jenis media di sini ada 5 jenis medianya. Yang pertama, interaksi insani, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. Yang kedua adalah realita. Yang ketiga adalah piktorial dalam bentuk variasi gambar, diagram, ataupun simbol. Yang keempat adalah simbol tertulis. Yang kelima adalah rekaman. Kemudian media belajar itu ada 4, atau media belajar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, dan yang keempat adalah interaktif. Yang dimaksud dengan media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Kemudian media audio
atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar dan memanipulasi unsur bunyi atau suara semata. Kemudian media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ukuran film, dan lain sebagainya. Kemudian media interaktif. Media interaktif adalah layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk meresponnya dengan konten seperti gambar bergerak, teks, video, animasi, serta video game. Kemudian kriteria memilih media. Kriteria memilih media yang pertama adalah sesuai dengan tujuan, yang kedua adalah praktis, luwes, dan bertahan. Media yang paling bagus adalah bertahan. Ketiga adalah mengelompokkan sasaran, dan yang keempat adalah mutu teknis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.